Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar satu strategi pemasaran yang umum banget. Tapi menurut buku The 22 Immutable Laws of Marketing, ini justru salah satu yang paling berbahaya. Kita fokus ke hukum ke-12, perluasan lini produk atau line extension. Iya, betul. Bab ini menarik banget. Sumber kita ya bab itu, dari buku Ulrich dan Jack Trout. Misi kita kali ini, coba ngertiin kenapa sih perusahaan bahkan yang udah sukses besar, kok sering banget kejebak di sini? Padahal buku ini bilang, ini pelanggaran hukum pemasaran yang paling sering ya, dan kayaknya susah banget dihindari. Iya, tekanan itu loh kayak nggak tertahankan buat melakukannya. Oke deh, mari kita lihat lebih dekat. Siap. Jadi inti hukum ini sebenarnya apa? Kenapa sih perusahaan merasa harus gitu memperluas lini produknya? Sepintas kan kedengarannya logis banget ya, pakai merek yang udah top buat produk baru. Persis, itu dia godaannya. Logikanya, ya memanfaatkan ekuitas merek. Jadi semacam tabungan reputasi. Di benak konsumen, itu dipakai buat meluncurkan produk baru. Biar hemat biaya promosi gitu ya, dan cepat dikenal. Betul sekali. Pikirnya, nama besar otomatis bawa sukses. Dan buku ini juga mengakui kok, dalam jangka pendek, seringkali angka penjualan naik. Kelihatan kayak strategi yang cerdas awalnya. Nah, tapi disitulah kan jebakannya menurut Rees dan Trout. Mereka bilang ini bisa merusak banget dalam jangka panjang. Kenapa begitu? Ada contoh konkret nggak dari buku ini yang, wah, nusuk banget gitu? Ada, dan ini penting. Bahayanya itu terletak pada fakta bahwa pemasaran itu intinya pertarungan persepsi di kepala konsumen, bukan cuma adu produk di rak toko. Oke, persepsi ya. Iya, sebuah merek di benak konsumen seringkali udah terkunci pada satu produk atau kategori spesifik. Udah nempel gitu. Contoh paling klasik yang dibahas itu saus A1. Di Amerika, A1 itu ya saus steak. Identik banget. Oh, yang itu ya? Nah, ketika mereka keluar modal besar buat meluncurkan saus unggas A1, ternyata gagal total. Gagal total? Padahal mereknya kuat. Iya, konsumen jadi bingung. Bagi mereka, A1 ya adalah saus steak, titik. Persepsi ini kayak tembok, susah ditembus. Wow, jadi persepsi konsumen itu bener-bener raja ya? Bisa ngalahin logika produknya sendiri. Benar. Itu kan contoh di makanan. Apakah hukum ini berlaku sama kuatnya di industri lain? Kayaknya buku ini nyebut beberapa contoh yang cukup unik ya. Tentu saja. Dan polanya konsisten banget. Buku ini ngasih rentetan contoh loh. Ada 7-Up yang tadinya sukses besar sebagai The Cola. Penjualannya malah turun setelah bikin varian rasa dan versi diet. Jadi kabur gitu ya citranya? Betul, mengaburkan citra uniknya. Terus, sabun Ivory. Sukses banget kan? Tapi pas bikin sampo Ivory, nggak jalan. Permen Lifesavers yang ikonik itu, tapi pas bikin permen karet Lifesavers, gagal juga. Yang paling sering dikutip mungkin Bic. Korek api sekali pakainya sukses besar. Tapi pas bikin stocking, Bic. Oh iya, stocking Bic. Itu jadi bahan bercandaan ya? Iya, jadi bahan tertawaan. Bahkan raksasa sekelas IBM yang dulu rajanya mainframe mulai goyah dan rugi waktu mereka coba masuk ke semua lini bisnis teknologi. Semuanya? Iya, dari PC, software, jaringan, sampai telepon. Mereka mencoba jadi segalanya untuk semua orang. Akhirnya malah kehilangan fokus. Wah, rentetan kegagalan yang menarik ya. Ini kayak pelajaran mahal soal fokus. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa inti pelajaran yang harus diambil menurut buku ini? Gimana seharusnya perusahaan berpikir biar nggak terperosok? Pelajaran utamanya bisa dirangkum dalam 3 kata sih. Less is more. Lebih sedikit itu lebih baik. Betul. Fokus itu segalanya. Ketika Anda memperluas lini produk secara berlebihan, Anda itu sebenarnya mengencerkan makna merek Anda di benak konsumen. Jadi nggak tajam lagi gitu ya? Ya, merek yang tadinya fokus kayak laser, kuat di satu area, jadi kabur dan lemah di banyak area. Buku ini menekankan banget bahwa pemimpin pasar sejati, contohnya Gerber di makanan bayi, biasanya adalah mereka yang sangat fokus. Mereka nahan diri dari godaan perluasan lini yang serampangan. Perlu keberanian buat bilang nggak ke peluang jangka pendek demi kekuatan merek jangka panjang. Jadi malah jadi lebih kuat dengan mempersempit cakupan ya? Agak kontraintuitif. Justru itu, kelihatannya aneh, tapi itu intinya. Oke. Jelas banget polanya. Fokus itu membangun kekuatan persepsi, sementara perluasan lini yang nggak strategis malah menggerogotinya. Godaan buat memanfaatkan merek yang lagi naik daun emang besar banget sih. Besar sekali.
Tapi risiko jangka panjangnya nyata dan ya itu tadi udah banyak korbannya. Tepat sekali. Mempersempit fokus itu mungkin terasa kayak pengorbanan di awal ya, kayak kehilangan potensi pasar. Tapi ironisnya, menurut hukum ini, ya itulah cara membangun posisi yang benar-benar kokoh dan bertahan lama di benak target pasar Anda. Jadi bukan sekedar taktik ya. Bukan, ini inti dari strategi pemasaran yang cerdas. Melawan arus tekanan internal yang biasanya pengen nambah terus. Sesuatu yang baru. Menarik banget ya bagaimana strategi yang kelihatan logis di permukaan, malah bisa jadi bumerang. Nah, sebagai penutup nih, ini satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin merek favorit Anda saat ini. Bayangin aja, kalau besok mereka ngumumin produk baru dengan nama yang sama, tapi di kategori yang jauh banget bedanya dari bisnis inti mereka. Apa reaksi spontan Anda? Apakah Anda bakal mikir, wah inovatif? Atau justru ada sedikit rasa aneh, bingung gitu sama identitas merek itu jadinya? Pertanyaan bagus itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.